Kau perlindungan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Meskipun terlihat di depan kita Tuhan seperti jalan buntu, percayalah bahwa hanya bersama dengan Tuhan kita beroleh kekuatan yang baru, amin. Hanya dengan berserah kepada Dia, kita diberi kekuatan yang baru. Hari ini jadi hari yang terbaik, karena Tuhan ada beserta dengan kita, amin. Yang percaya kita angkat kedua tangan kita. Kami mau berserah penuh Tuhan. Sore hari ini kami mau serahkan hidup kami, segala perjalanan hidup kami, cerita hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, sebab ku tahu dalam kesusahan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita nyatakan dengan iman kita. Dan Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu.
Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Dia dahsyat, Dia besar, Dia ada dalam kita. Amin. Oh, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Oh, Yesus terlebih
adalah yang terlebih besar di dalam hidup kami Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan ketika kami mengalami setiap masalah ataupun pergumulan apapun Tuhan, tapi kami percaya bahwa di dalam kami Tuhan, Engkau adalah Allah yang lebih besar dari setiap persoalan yang kami hadapi pada sore hari ini ya Bapa. Bapak, biarlah pada sore hari ini Tuhan, ketika kami semua anak-anak-Mu Tuhan datang di tempat ini Tuhan, mungkin ketika kami datang Tuhan, kami membawa setiap sakit hati kami. Kami membawa setiap persoalan dan segala pergumulan kami Tuhan. Tapi pada sore hari ini Tuhan, segala apapun Tuhan yang kami alami Tuhan, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pada sore hari ini kami semua boleh duduk diam menjadi seperti seorang Maria, mendengarkan apa yang Engkau akan bicarakan kepada setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mau mempersiapkan setiap hati dan telinga kami Tuhan, agar pada sore hari ini kami boleh menerima yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan yang akan disampaikan pada sore hari Tuhan, itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia Bapa. Tetapi setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan Tuhan, boleh tertanam di setiap hidup kami Tuhan. Dan ketika kami melangkah keluar dari tempat ini Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan bahwa firman-Mu lah Tuhan itu yang akan menegur setiap kami. Firman-Mu lah juga Tuhan yang akan mengajar kami dan juga mendidik setiap kami pada sore hari ini Tuhan. Dan juga firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan setiap kata-kata yang boleh keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, itu berasal dari Engkau, berasal dari maksud isi hati-Mu Tuhan yang mau Engkau sampaikan kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap mereka Tuhan, bersabdalah ya Bapa. Karena hamba percaya Tuhan, setiap firman yang keluar Tuhan, itu akan menusuk sampai ke dalam Tuhan, menusuk setiap ke dalam isi hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati tempat ini Tuhan, juga anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan ke tempat ini ya Bapa. Memberkati setiap orang ya Bapa. Mari semua yang percaya dan siap menerima kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Shalom jemaat Yes Surabaya. Apa kabarnya? Luar biasa ya, walaupun hari ini mungkin di Surabaya mungkin cuacanya mendung, setiap hari hujan, tapi satu hal, ketika teman-teman semua datang ke sini, percayalah itu tidak ada yang sia-sia. Mungkin ketika hari ini, ketika teman-teman mungkin berpikir, kenapa hari Sabtu saya harus datang ke ibadah yang dimana semua orang tahu kalau Sabtu itu adalah weekend. Mungkin saatnya pergi nonton, pergi acara kemanapun, tapi percayalah hari ini ketika kita datang, kita duduk diam, kita dengar firman, pasti akan ada sesuatu yang bisa didapat. Amin. It's good to be back to Surabaya after Yes Conference. Karena sebelumnya saya pernah kesaksian, sebenarnya Surabaya itu adalah kota yang paling saya hindari ya, kalau teman-teman boleh tahu. Karena kenapa? Saya dari dulu itu paling takut kalau disuruh ke Surabaya. Kenapa? Karena Surabaya itu cabangnya banyak gitu kan. Ada 3 cabang ya sekarang ya. Kan kita tahu lah dari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi semuanya itu non-stop. Tapi kenapa hari ini saya di sini? Saya percaya itu pun juga karena satu rencana Tuhan yang harusnya mungkin saat ini itu saya nggak ada di Indonesia, harusnya saya mungkin pelayanan di Guangzhou, tapi karena satu dan lain hal saya harus kembali ke Indonesia. Oke, pada sore hari ini saya akan membahas satu tema yang mungkin bisa dibilang tema ini itu adalah yang setiap orang itu sangat susah sekali untuk terima, apalagi yang namanya anak muda ya gitu ya. Coba boleh ditampilkan untuk subtemanya. Subtema pada sore hari ini yang akan saya bawakan yaitu Live with Imperfect and Acceptance. Kenapa saya katakan imperfect and acceptance? Karena saya percaya setiap kita di sini itu adalah imperfect. Nggak ada yang perfect kan? Mungkin ada di sini yang merasa dirinya perfect. Coba tolak kiri kanannya, apakah kamu perfect apa imperfect gitu. Kalau saya percaya saya itu adalah orang yang imperfect. Saya percaya mungkin setiap kita di sini kita nggak ada yang 100% kita itu perfect. Tapi kita semua di sini itu adalah imperfect. Kenapa saya katakan kita tidak sempurna? Imperfect artinya adalah tidak sempurna, apalagi terutama yang perempuan-perempuan nih ya. Kalau perempuan-perempuan itu biasanya merasakan, kalau dia merasakan dirinya adalah banyak sekali kekurangan, banyak sekali yang gak sempurna dalam dirinya, itu akan menjadi satu yang namanya insecure. Ataupun mungkin hari ini banyak juga pria yang merasakan insecure ya.
Mungkin kalau saya rasa kebanyakan sih lebih banyak sih perempuan-perempuan yang dia merasakan dia imperfect sehingga dia menjadi insecure. Tapi hari ini saya mau katakan imperfect, sesuatu yang gak sempurna dalam hidup kita, harusnya kita bisa menerima. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang anak muda itu mungkin kalau dalam hidupnya ada sedikit yang gak perfect, mereka tuh tidak bisa menerima gitu. Tapi hari ini saya mau katakan, setiap kita yang semua di sini, kita adalah manusia yang imperfect. Maupun hari ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan atau siapapun itu, nggak ada yang 100% saya percaya. Tapi hari ini bagaimana kita sebagai anak muda, kita bisa hidup dengan ketidaksempurnaan kita. Percaya atau tidak, hari ini ketika Tuhan datang ke dunia, Tuhan nggak mencari sesuatu yang sempurna, yang 100% baik. Tapi hari ini ketika Tuhan datang ke dunia, Dia memanggil kita dengan segala ketidaksempurnaan kita, justru kita dipanggil untuk melayani pekerjaannya Dia. Bukan dengan segala kesempurnaan yang teman-teman dan saya miliki Tuhan panggil. Mungkin coba boleh cek kiri kanannya atau mungkin teman terdekatnya. Saya yakin pasti semua ada mungkin satu atau dua hal yang yang dalam hidupnya itu nggak perfect gitu. Tapi hari ini bagaimana ketika kita mempunyai yang namanya imperfect dalam hidup kita, kita bisa tetap memakai yang ketidaksempurnaan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau hari ini di dalam dunia pekerjaan kita mau mencari pekerjaan, saya percaya orang dunia itu pasti mencari yang namanya sesuatu yang perfect. Pasti dia akan menilai, kalau misalkan ada 3-4 orang yang interview, pasti bos tersebut lebih akan memilih yang namanya orang yang memiliki yang kesempurnaan lebih banyak dibanding dengan yang tidak sempurna. Karena itulah apa yang dunia mau. Tapi hari ini ketika kita berada dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus kita sebagai CEO-nya, Dia memberikan satu undangan kepada teman-teman semuanya. Dia memberikan undangan, mau gak engkau bekerja di dalam perusahaan sorgawi. Ketika Yesus memberikan undangan itu kepada teman-teman dan saya, kita mungkin ada orang bilang saya gak bisa. Ataupun mungkin orang bilang saya gak mau. Hari ini ketika kita menjawab mau tidak mau, bisa dan tidak bisa itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau hari ini ketika kita sudah bilang, kita nggak mau, kalau menurut saya itu udah skakmat. Karena kenapa? Karena kita sudah menolak terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman dan saya hari ini berkata saya nggak bisa, itu masih ada chance-nya. Kenapa? Yang namanya skill itu bisa dilatih. Banyak sekali hari ini orang nggak punya skill, dia nggak bisa, tetapi ketika dia dilatih dia akan menjadi bisa. Jadi hari ini ketika Tuhan Yesus memberikan tawaran kepada teman-teman semuanya, mau nggak sih kita semua bekerja di dalam perusahaan sorgawi? Hari ini undangan itu sudah diberikan. Engkau mempunyai pilihan. Engkau mau atau tidak, ataupun mungkin engkau berkata bisa atau tidak. Mungkin kita akan coba buka di Keluaran 4 ayat 10. Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan pada saat itu ya, Tuhan, aku ini gak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab, ini Musa kata, aku berat mulut dan berat lidah. Berat mulut itu adalah orang yang gak suka banyak ngomong ataupun pendiam. Jadi itu adalah istilah berat mulut. Dan berat lidah adalah orang yang gak bisa berkata-kata dengan baik. Jadi pada waktu itu ketika Tuhan mungkin dia memanggil dan memilih Musa. Musa berkata, Tuhan, saya tuh kurangnya ini. Saya tuh gak pandai ngomong. Saya ini tuh berat mulut dan berat lidah. Terus Musa tuh kalau dibaca ayat berikutnya itu Musa tuh memberikan banyak sekali alasan-alasan kenapa pada saat itu dia tidak mau melakukan pekerjaan Allah pada saat itu. Tapi pada akhirnya Musa melakukan, karena kenapa? Karena Tuhan menyediakan dan Tuhan mempersiapkan. Coba kita lompat ke ayat di Keluaran 4 ayat 14 sampai dengan 16. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman ini sampai Tuhan waktu itu dia marah. Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Ayat berikutnya.
Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ayat 16. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Lihat, ketika pada saat itu Musa berkata, Tuhan saya gak bisa ngomong, saya gak bisa ini. Ternyata Tuhan telah menyiapkan Harun yang menjadi penolong Musa untuk menyampaikan apa yang harus Musa katakan. Coba andaikan kita berpikir pada saat itu ketika Musa sudah menolak tapi dia gak menjalankan. Terkadang seringkali hari ini ketika kita diberikan suatu tawaran, mungkin kita diberikan pelayanan, kita sudah menolak terlebih dahulu. Tapi percaya atau tidak, sebenarnya itu telah disiapkan penolong. Mungkin itu teman kita, kakak rohani kita atau siapapun. Maka pada hari ini saya mau encourage teman-teman semuanya, kita semua di sini nggak ada yang perfect 100%. Tapi hari ini dengan ketidaksempurnaan kita jangan memakai itu sebagai alasan untuk kita nggak melayani pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini saya bilang katakan pekerja itu lebih sedikit dibanding karena tuayan itu kan sudah banyak tapi pekerja sedikit. Tuhan memberikan undangan kepada teman-teman semuanya. Terimalah tawaran tersebut. Hari ini kita tidak usah melihat ketidaksempurnaannya kita. Jangan menjadikan ketidaksempurnaan kita itu menjadi satu yang membuat kita menjadi insecure. Kalau insecure-nya kita sudah parah, maka kita nggak akan bisa berbuat apa. Kita nggak mau melakukan apa-apa. Ada satu film ini berdasarkan kisah nyata, nggak tahu ada yang sudah pernah nonton, judulnya itu adalah Soul Surfer. Film Soul Surfer ini bercerita dengan seorang perempuan, dia adalah seorang surfing. Jadi pada satu hari ketika dia sedang latihan di pantai, satu hari dia kena shark attack. Jadi satu tangannya itu digigit, jadi dia hilang satu tangannya sebelah. Pada awalnya ini dia nggak bisa menerima, karena kenapa? Dia merasa saya ini adalah seorang surfer, bagaimana saya bisa surfing dengan hanya satu tangan? Ketika dia larut dalam kesedihannya, dia diajak untuk pergi ke dalam suatu misi di dalam sebuah desa. Ketika dia pergi, dia ikut ke dalam sebuah misi di dalam desa tersebut. Banyak sekali anak-anak, tapi anak-anak atau orang-orang di desa tersebut tidak melihat kecatatannya dia ataupun dengan tangannya yang satu itu sebagai sesuatu yang gak sempurna. Jadi pada saat misi itu, perempuan ini bernama Bethany kalau nggak salah. Bethany Hamilton ini kisah nyata. Jadi ketika dia sampai di desa tersebut, dia mengajari anak-anak tersebut surfing. Dan dia menemukan kayak satu satu pencerahan. Dia mendapatkan, oh walaupun saya dengan tubuh saya yang cacat, dengan tangan yang saya satu ini, ternyata saya masih bisa melatih anak-anak atau mengajari anak-anak untuk surfing. Dan sebelumnya itu ketika waktu dia awal-awal baru mengalami yang namanya shark attack, dia tuh bertanya sama Tuhan loh, how this is be God's plan for me? Saya percayalah ketika teman-teman dan saya di sini kita mengalami pergumulan, permasalahan, pasti satu kata pertama yang kita keluar dari mulut kita itu kita bertanya, Tuhan, kenapa sih hal ini terjadi? Itu otomatis karena sebagai naluri manusia kita, kata pertama yang keluar, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi. Ini pun yang terjadi dengan Bethany Hamilton. Bagaimana mungkin Tuhan, saya seorang surfer, tapi Engkau membiarkan ini terjadi sama saya. Kenapa ini menjadi suatu bagian rencana Tuhan dalam hidup saya. Dan sampai akhirnya ketika dia sudah bangkit, dia berlatih terus, dia berlatih dan dia ikutlah satu pertandingan. Dan ini adalah satu pertandingan yang cukup besar dan pada end-nya itu cerita dari film ini menceritakan bahwa dia itu memenangkan perlombaan tersebut. Jadi ketika dia sudah menang dapat piala, dia turun dari podium, banyak sekali reporter datang kepada Bethany Hamilton. Dia bertanya begini, Bethany, kalau kamu bisa kembali ke waktu itu, di mana hari kejadian ketika engkau kena shark attack, apakah kamu akan tetap memilih pergi ke pantai untuk latihan surfing? Bethany dia menjawab seperti ini, saya tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi dengan saya. Mungkin
Kalau waktu hal itu tidak terjadi, nggak mungkin hari ini ketika dalam pertandingan tadi, saya itu bisa surfing dan saya itu bisa berselancar dengan begitu indahnya sehingga saya memenangkan piala tersebut. Mungkin pada waktu saya masih memiliki kedua tangan, saya tidak akan bisa melakukan surfing yang begitu indah. Kita lihat di sini. Dengan ketidaksempurnaannya dia, awalnya dia tidak bisa menerima. Tapi dia bisa memakai dengan ketidaksempurnaan tersebut untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi hari ini teman-teman, apalagi anak muda semuanya, jangan lagi engkau dan saya hari ini melihat apa yang gak sempurna dalam dirimu dan saya itu menjadi satu halangan untuk kita melakukan pekerjaan Allah. Banyak sekali hari ini pekerjaan Tuhan yang menunggu kita untuk kita lakukan. Tapi hari ini kalau kita selalu melihat ketidaksempurnaannya kita, maka kita gak akan maju. Kita akan stuck di tempat yang sama dan kita gak akan level up. Saya percaya setiap kita di sini gak ada yang mau namanya kita stuck di tempat yang sama. Kita hidup penuh dengan segala persoalan, segala pergumulan dalam hidup kita. Dan kita gak bisa memungkirinya itu. Tapi jangan sampai apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini, ujian itu diizinkan Tuhan terjadi. Tapi jangan kita menganggap bahwa Tuhan itu gak sayang kita hari ini. Tuhan itu cinta dengan engkau dan saya hari ini. Sebelum kita dibentuk pun, Tuhan sudah terlebih dahulu cinta engkau dan saya hari ini. Jadi poin saya yang pertama, imperfect, ketidaksempurnaan. Jangan memakai ketidaksempurnaan tersebut untuk kita enggak melakukan pekerjaan Tuhan. Poin saya yang kedua, acceptance. Kalau mendengar kata acceptance, kan penerimaan, kata dasarnya itu adalah menerima atau mendapat. Saya percaya kita semua di sini suka yang namanya menerima sesuatu, menerima hadiah, menerima berkat apalagi ya. Tapi hari ini bagaimana kalau misalkan apakah kita suka dengan yang namanya menerima masalah? Hari ini banyak sekali orang di dunia itu nggak bisa yang hidup namanya dengan penerimaan. Menerima berkat bisa, tetapi ketika masalah datang dalam hidupnya dia nggak bisa menerima masalah tersebut. Yang ada kita komplain, kita tanya lagi kayak tadi. Tuhan, kenapa engkau izinkan ini terjadi? Kenapa ini menjadi satu bagian rencana dalam Tuhan untuk hidup saya? Penerimaan. Saya percaya kita semua di sini mau kalau hidup itu seperti Ayub. Contohnya apa? Kita mau kan diberkati, menerima berkat seperti Ayub. Tapi apakah kita mau menerima yang namanya perjalanan hidup seperti Ayub? Saya rasa gak ada yang mau. Kalau yang kita tahu dari cerita Ayub, istrinya meninggalkan dia. Anaknya meninggal semua. Teman-temannya pun meninggalkan dia. Dan dia disuruh untuk mengutuki Tuhan Allahnya sendiri. Tapi Ayub gak melakukan itu semua. Yang kita tahu pada akhirnya Ayub menerima, menjalani setiap proses dalam hidupnya. Sehingga apapun yang dia miliki itu dikembalikan berkali-kali lipat. Kita buka dulu coba ayatnya, kita mau baca di Kejadian 13 ayat 8 sampai dengan 9. Ini bercerita mengenai Abram dan Lot. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kita mau lompat di Kejadian 13 ayat yang ke-11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lompat lagi ke ayat 14 sampai dengan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Kalau kita tahu cerita ini, Abram memberikan satu tawaran terlebih dahulu kepada Lot. Oke, supaya kita gak berantem, saya memberikan kau memilih.
Akhirnya Lot memilih satu daerah yang kita ketahui itu mungkin pada saat itu adalah suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Tapi pada akhirnya negeri yang dipilih oleh Lot itu dihancurkan. Pada saat itu Abram itu kan sebagai pamannya Lot. Mungkin bisa saja pada saat itu Abram tidak menerima dengan apa keputusan yang dipilih Lot. Saya sebagai paman, kenapa engkau memilih suatu daerah yang kelihatannya lebih yang menghasilkannya itu lebih banyak dibanding dengan saya. Tapi saat itu Abram tidak komplain dengan apa yang Lot lakukan. Dia memberikan, ya sudah, supaya kita gak berantem, kamu milihlah. Kamu ke kiri, saya ke kanan, ataupun kamu ke kanan, saya ke kiri. Acceptance, penerimaan. Pada saat Abram menerima hal tersebut, akhir ceritanya malah yang lebih diberkati siapa? Abram. Di situ mengajarkan kepada kita namanya satu penerimaan. Hari ini apapun yang terjadi dengan engkau dan saya, kita harus belajar yang namanya acceptance, menerima. Kalau hari ini teman-teman dan saya bisa menerima berkat, tapi kita juga harus bisa menerima namanya masalah. Karena masalah itu adalah bagian dari hidup kita sebagai manusia. Ketika engkau dan saya diberikan berkat sama Tuhan, apakah kita pernah bertanya, Tuhan, kenapa berkat ini engkau berikan buat saya? Enggak kan? Kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa engkau berikan berkat ini untuk saya? Akan tetapi ketika masalah datang dalam hidup teman-teman dan saya, kita sudah bertanya sama Tuhan. Dan iman kita mulai bergoncang. Iman kita mulai digoyahkan. Memang enggak gampang namanya belajar, namanya penerimaan, acceptance. Sampai hari ini pun saya juga masih belajar yang namanya acceptance. Kita harus bisa belajar menerima hari ini kalau kita disakiti. Kita harus bisa menerima kalau mungkin hari ini dalam setiap pelayanan kita ataupun pekerjaan kita gak dihargai. Tapi hari ini jangan pernah kita mencari respect dari manusia. Kalau hari ini manusia gak menghargai engkau dan saya, Tuhanlah yang akan menghargai kita. Hari ini kita gak perlu mencari yang namanya suatu kehormatan dari manusia, Tuhan yang akan berikan. Tapi apakah kita berlapang dada menerima, accept, penerimaan? Karena gak semua orang bisa menerima yang namanya penerimaan. Katakan kiri kanannya acceptance. Karena saya bilang kalau dunia hari ini mengajarkan kita, we have to learn to accept problem in our life. Kita harus belajar menerima. Dunia berkata, hari ini mungkin yang apa kita punya, kita harus pegang erat-erat. Itu yang dunia ajarkan. Kalau kamu punya apa, kamu jangan pernah lepaskan, tapi genggam terus. Tapi saya mau katakan kepada teman-teman semuanya, acceptance to let go one thing and to receive another thing. Acceptance to let go one thing to receive another thing. Kalau hari ini kita nggak melepaskan yang mungkin bukan menjadi milik kita, kita nggak akan menerima sesuatu yang baru. Apa yang dunia ajarkan dan apa yang Yesus ajarkan itu totally different. Itu sangat berbeda. Dunia mengajarkan genggamlah erat-erat, jangan pernah kamu lepas. Tapi Yesus ajarkan acceptance to let go one thing and to receive another thing. Katakan kiri kanannya, acceptance to let go one thing and to receive another thing. Kalau kita gak belajar melepaskan, maka hari ini kita gak akan menerima suatu hal yang baru. Makanya hari ini ketidaksempurnaan dan penerimaan itu sangat susah sekali dunia terima hari ini. Tapi saya percaya kita sebagai anak Tuhan hari ini, kita harus bisa belajar kedua hal tersebut. Imperfect and acceptance. Dunia yang ajarkan gak bisa masuk di kita. Karena kenapa? Karena kita bukan berasal dari dunia. Memang kita hidup di dunia. Tapi pengajaran yang kita terima hari ini adalah pengajaran dari Yesus. Jangan heran hari ini mungkin kalau kita lihat kenapa saya gak bisa masuk dengan dunia. Karena kita berbeda.
Alkitab pun menuliskan kalau hari-hari terakhir ini manusia semakin hari semakin jahat. Dan kita juga harus bisa menerima. Jangan heran kalau kita bertanya kenapa di luar sana banyak sekali orang jahat. Kenapa banyak sekali orang yang menyakiti satu sama lain. Karena Alkitab sudah dengan jelas menuliskan hari-hari terakhir banyak sekali orang jahat. Manusia apa? Akan semakin mencintai dirinya sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu adalah egosentris. Manusia lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding dengan kepentingan orang lain. Manusia itu akan cinta uang. Itu sudah dituliskan dengan jelas di Alkitab. Tapi saya berharap teman-teman yes semuanya di sini kita tidak ada yang seperti hari. Karena saya percaya memang kita nggak sempurna. Memang untuk kita menjadi sesuatu yang baik itu dibutuhkan waktu, dibutuhkan yang namanya proses. Bukan hanya dengan waktu 1 hari, 2 hari kita bisa berubah menjadi baik. Enggak. Tapi mungkin bisa bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun. Tapi hari ini, apa yang hari ini sudah gereja ajarkan dengan karakter Kristus, tanamkanlah itu di setiap hidup kita. Karena percaya gak percaya ketika kita kembali ke dalam dunia kerja kita, karakter itu yang penting. Percuma hari ini kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang sukses, tapi kalau kita gak punya karakter yang bagus. Pada satu hari, ketika ada seorang dia melamar pekerjaan di tempat saya dan biasanya di pekerjaan itu kita kasih waktu trial. Trial itu bisa sehari, 2 hari sampai 3 hari. Ini adalah seorang laki-laki ketika dia datang trial kerjanya cukup oke dan saya tuh nggak terlalu notice dengan dia kerjanya dia bisa ngangkat kuat lah segala macam. Tapi satu hal yang saya notice dari seorang anak laki-laki ini, dia ini punya manner. Kalau saya bilang manner itu adalah salah satu karakter. Jadi pada saat dia bekerja, dia ini anak baru trial hari pertama atau hari kedua, dia ketemu dengan semua orang yang di tempat kerja, dia tuh nyapa, good morning. Karena kalau kita di Australia sana ketika kita start kerja itu untuk berkata good morning itu cuma simple good morning itu sangat penting loh. Setiap dia ketemu orang, dia bilang hi, good morning, how are you, itu adalah the first word ketika kita start kerja lah. Dan ketika sudah lewat 2 hari atau 3 hari, bos saya menanyakan bagaimana dengan si anak baru ini. Biasa tuh saya yang disuruh kayak jadi spy-nya. Jadi spy dan ini anak baru ini oke gak kerjanya gimana gitu kan. Bos saya cuma bilang sama bosnya, he has a good manner, saya bilang. Dia nanya saya, maksudnya kalau dalam pemikiran bos itu dia bisa kerja gak, dia bisa angkat berat gak. Karena kan saya bekerja di bidang seafood, kalau apalagi terutama cowok yang kerjanya cukup berat, itu harus bisa ngangkat sekitar 20 kilo sampai 30 kilo sekali ngangkat gitu kan. Kalau dalam pemikiran bos saya itu dia kuat gak, kerjanya lelet apa enggak gitu. Tapi yang saya notice itu cuma mannernya dia, saya bilang he has a good manner, saya cuma bilang gitu. Saya bilang terima dia. Karena bisa saja saya itu memberikan feedback atau input kepada bos saya itu sesuatu yang gak bagus gitu. Tapi hari itu saya melihat, ini anak mannernya bagus ya. Jadi hari ini sangat penting ketika engkau dan saya kita kembali ke dalam dunia sekuler kita. Karakter apa sih yang hari ini engkau dan saya bawa? Jangan sampai hari ini kita sudah punya label sebagai anak Tuhan, kita punya label sebagai orang Kristen, tapi hari ini karakter engkau dan saya nggak bagus. Yang ada kita malah jadi mempermalukan nama Tuhan. Gereja ini sudah mengajarkan bagaimana kita mempunyai karakter Kristus sudah cukup lama. Untuk diterapkan susah, tapi kita belajar hari demi hari. Jadi hari ini live with imperfect dan acceptance. Satu hal yang mungkin kalau saya bilang kedengarannya sederhana tapi sangat susah untuk diterapkan. Bagaimana hari ini teman-teman dan saya kita hidup dengan ketidaksempurnaannya kita, tapi kita tetap ketika Tuhan memberikan satu kesempatan buat kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita mengambil tawaran itu. Jangan menganggap setiap ketidaksempurnaan yang kita miliki itu menjadi satu halangan kita. Tapi pakailah ketidaksempurnaan itu untuk tetap melayani pekerjaannya Tuhan. Yang kedua, acceptance, penerimaan. Kita harus belajar untuk menerima setiap masalah dalam hidup kita. Acceptance, to let go one thing and to receive another thing. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Seperti yang tadi saya bilang, kenapa pada akhirnya saya end up pulang ke Indonesia. Jadi ceritanya harusnya ketika tanggal awal November itu saya berangkat ke Guangzhou.
Saya sudah beli tiket, saya sudah atur tiket segala macam kemana. Tapi tiba-tiba satu hari saya di chat, kalau nggak salah tanggal 29 Oktober apa 30 Oktober, mama saya tiba-tiba sakit. Saya cici saya cuma chat, mama mau dibawa ke rumah sakit. Jadi awalnya itu mama saya sakit perut, dibawalah dia ke klinik dekat rumah. Dari hasil USG itu bilangnya cuma radang gitu. Dikasih obat minum masih nggak mempan, masih sakit. Sampai akhirnya dia minta sendiri untuk masuk ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit udah di USG, hasilnya juga dia bilang katanya oh ini infeksi gitu. Tapi katanya untuk pastinya kita harus melakukan endoskopi katanya. Karena dinding ususnya itu terlalu tebal jadi sehingga kita nggak bisa lihat terlalu jelas. Tapi memang diperkirakan itu infeksi dia bilang. Cuma dokter bilang kalau nanti hasil endoskopinya itu nggak bagus atau either itu harus operasi atau kita tunda dulu. Jadi pada saat hari Selasa itu mama saya masuk rumah sakit, saya diberitahu itu saya masih di tempat kerja. Saya masih bekerja dengan biasanya, saya sambil bekerja, saya doa dalam hati, Tuhan Yesus pasti tolong, Tuhan Yesus jaga segala macam. Tiba-tiba dalam hati saya itu, saya percaya itu Roh Kudus, cuma dibilang gini, udah tenang aja, tenang. Intinya cuma disuruh tenang. Hari Selasa masuk rumah sakit kan Rabu tiba-tiba drop, tensinya itu drop ke 60 dan itu udah rendah banget. Ketika tensinya drop, dokter bilang ini harus masuk ICU. Tapi dokter nggak bilang saat itu kritis. Dokter cuma bilang ini karena tensinya rendah harus masuk ke ICU supaya kita monitor lebih intens segala macam. Rabu, Kamis, Jumat ICU. Jumat paginya itu kan endoskopi. Saya sudah ingat awalnya itu dibilang tenang. Tapi yang sebagai namanya manusia, iman saya pun sempat bergoncang. Nggak dipungkiri lah. Saya juga takut saat itu. Jumat endoskopi, sebelum endoskopi hasilnya keluar, saya chat ke Pak Roy. Pak Roy tolong doa karena mama mau endoskopi, mama sakit segala macam gini. Pak Roy itu balasnya cuma simple, jangan takut. Tapi kata jangan takut di situ saya benar-benar baca berkali-kali. It has a deep meaning saat itu ketika saya membacanya. Jadi hari ini ketika kata jangan takut itu bukan hanya sekedar dengan kata biasa aja jangan takut, tapi itu mempunyai benar-benar meaning yang sangat dalam gitu. Jadi pada saat sebelum endoskopi keluar, mama saya didorong masuk untuk endoskopi kan sekitar memakan waktu 45 menit. Saya cuma bilang sama cici saya dan adik-adik saya di grup keluarga, saya bilang in the worst case, saya ngambil hal terburuknya dulu. Kalau memang hasilnya itu tumor atau cancer, saya bilang kita harus siap menerima. Saya cuma bilang seperti itu. Endoskopi selesai, keluar, cici saya balas di grup, mama hasilnya gak kenapa-napa. Dan memang cuma infeksi parah. Infeksinya tuh udah terlalu tinggi sehingga dinamakan itu kayak sepsis kalau gak salah. Yang udah menyerang segala organ di dalam. Tapi dokter bilang tidak perlu melakukan operasi, gak perlu diapakan, cuma kita bantu dengan antibiotik. Dan saat itu yang saya kaget ketika saya dikirim foto itu udah selang di mana-mana. Makan pun lewat selang, udah ada monitor jantung segala macam. Ketika selesai hasilnya sudah diberitakan sudah oke, gak lama saya diingatkan seperti ini. Hari ini hidup mamamu itu adalah pemberian Tuhan. Itu satu kata keluar. Hari ini hidup mamamu itu adalah pemberian Tuhan. Dan ini adalah hasil pelayanan. Saya kaget ketika saya dengar begitu. Saya percaya itu adalah suara Roh Kudus. Kenapa dari awal ketika saya berdoa sudah diingatkan tenang. Karena Tuhan sudah tahu hasil akhirnya itu seperti apa. Tapi kita sebagai manusia tuh awalnya memang kita gak akan bisa tenang. Kita worry. Ketika saya mendengar hal tersebut, saya bilang Tuhan, ini akan menjadi kesaksian saya dimanapun, di base manapun ketika saya pergi melayani. Karena saya tahu ini adalah hasil pekerjaan tangan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, itu tidak akan mungkin. Hari ini saya mau ingatkan teman-teman semuanya. Mungkin semuanya kita masih muda di sini. Untuk apa saya pelayanan? Percaya nggak percaya, hari ini yang apapun teman-teman dan saya lakukan, itu nggak akan pernah sia-sia. Mungkin hari ini kita nggak melihat hasilnya.
Tapi kita nggak tahu apapun hari ini pelayanan yang kita lakukan yang menikmati siapa kita nggak tahu. Saya merasakan hari ini bagaimana ketika saya melayani Tuhan. Saya belum menikmati hasilnya tetapi mama saya menikmati hasilnya. Jangan pernah kita takut ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita mungkin akan menerima hasilnya dalam jangka waktu yang lama, enggak dalam jangka waktu yang sekarang. Jangan pernah engkau jemu-jemu melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan sudah katakan, pelayanan yang kita lakukan itu enggak akan pernah sia-sia. Mungkin kita enggak menikmati, tetapi mungkin keluarga kita lah yang menikmati. Saya boleh undang pemusik WL Singer maju ke depan. Mungkin saya mau undang semua teman-teman untuk bangkit berdiri. Hopefully sharing pada sore hari ini apa yang saya bagikan itu boleh kita ingat dan boleh menjadi satu encourage buat teman-teman semuanya. Jangan lagi kita memakai alasan apapun untuk kita nggak melakukan pekerjaan Tuhan. Hari ini banyak sekali pekerjaan Tuhan yang mungkin bisa kita lakukan. Jangan pernah menganggap engkau mungkin hanya pelayanan sebagai usher ataupun apapun. Tapi Tuhan lihat dan Tuhan perhitungkan itu. Jangan pernah engkau berpikir, Tuhan saya capek, saya lari ke sana sini, saya pelayanan tapi gak ada hasilnya. Itu ada hasilnya yang gak kita lihat sekarang. Tapi tetaplah mempunyai iman di dalam Tuhan. Iman itu kan dikatakan sesuatu yang gak kita lihat tetapi kita tetap percaya dan kita punya pengharapan. Walaupun mungkin hari ini dengan hanya setitik cahaya sekecil banget, benar-benar kecil, tapi saya mau katakan pengharapan itu tetap ada. Mungkin saya boleh ajak kita merenung sebentar dari firman yang telah di-sharingkan pada sore hari ini. Sekalipun ku berjalan, Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bapak biarlah Tuhan, mungkin ketika kami Tuhan sekarang masih ada di tempat ini Tuhan, kami percaya bahwa kesempatan itu Engkau berikan kepada setiap kami ya Bapak. Tapi biarlah Tuhan dengan segala ketidaksempurnaan kami Tuhan yang ada pada diri kami Tuhan, itu tidak menjadi satu alasan untuk kami enggak melakukan pekerjaan-Mu ya Bapak. Kami boleh belajar Tuhan juga untuk yang namanya acceptance, penerimaan. Menerima apapun hari ini yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami bisa belajar menerimanya Tuhan, akan ada satu berkat di balik semuanya itu yang akan Kau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Amin. Kau beriku kemenangan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Engkau adalah Allah yang gak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Karena hamba percaya Tuhan, dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Engkau adalah Allah yang tetap setia kepada kami Tuhan. Sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin, mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sambil kita boleh merenung setiap apapun yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah kerjakan dalam setiap hidup teman-teman pada sore hari. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, Tangan-Mu Tuhan selalu ada untuk kami. namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Benar Tuhan, Engkau gak pernah mengingkari janji-Mu. Sungguh terbukti Di sepanjang hidup kami Tuhan. Mungkin terkadang Tuhan kami yang gak setia, Tuhan kami yang meninggalkan Engkau. Tapi Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap diri kami Tuhan. Walaupun kami berjalan dalam setiap lembah kekelaman kami Tuhan. setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin ya Bapak, yang seperti lagu ini katakan Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Engkau adalah Allah yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ketika kami berjalan dalam setiap lembah kekelaman kami Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan menggandeng setiap tangan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami pun tidak pernah melepaskan tangan kami daripada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melepaskan tangan kami Tuhan, kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Bapa. Biarlah Tuhan setiap hari-hari kami Tuhan, kami boleh melihat kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Bapa, kalau sebentar firman-Mu Tuhan telah ditaburkan dan telah disampaikan Tuhan, biarlah Tuhan hamba berdoa untuk setiap anak-anak Yes Surabaya pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan mungkin setiap diri kami yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan, tapi kami tidak mau menjadikan itu satu alasan untuk kami gak melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Biar kami juga boleh belajar Tuhan untuk menerima mau masalah seberat apapun Tuhan yang kami alami hari ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tetap setia, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan dalam setiap keadaan suka dan duka kami ya Bapa. Biarlah Tuhan hari ini apapun Tuhan yang kami lakukan, mungkin kami gak melihat hasilnya sekarang Tuhan, dan kami gak menikmati Tuhan, tapi Engkau berjanji Tuhan, dan Engkau berkata, hari ini apapun yang sudah kita lakukan itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Jangan pernah menganggap bahwa setiap pelayanan kita tidak ada hasilnya. Mungkin hasilnya itu akan kita lihat pada saat akhirnya nanti, yang gak bisa kita rasakan, yang gak bisa kita lihat. Tapi saya mau berkata teman-teman semua hari ini, tetaplah kita mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman itu berbicara mengenai sesuatu yang gak kita lihat, tetapi kita masih percaya dan kita berharap di dalam Tuhan. Setitik cahaya pun itu tetap bisa memberikan satu cahaya penerangan di dalam setiap kegelapan. Jangan pernah kita hilang harapan kita. Tetaplah mempunyai iman yang teguh dan pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Bapak hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang bekerja, yang sekolah, kuliah Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Biar ketika kami keluar Tuhan dari tempat ini Tuhan, firman itu tidak akan dicuri oleh si iblis Tuhan. Tetapi setiap firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan, itu akan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam dunia pekerjaan kami ataupun dalam dunia sekular kami Tuhan. Itulah Tuhan di mana saatnya Tuhan kami mempraktekkan setiap apa yang sudah disampaikan ya Bapak. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini melalui hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, yaitu Cik Sinta. Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya dan kesehatannya. Tuhan sertai dalam seluruh aspek kehidupannya supaya Tuhan pakai hidup Cik Sinta lagi, lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya.
Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari teman-teman saudara-saudara semua dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya,